Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita ketemu lagi di mata kuliah Manajemen Risiko. Di pertemuan ke-13 ini kita akan membahas beberapa risiko spekulatif. Jadi di video-video sebelumnya kita sudah membicarakan beberapa risiko spekulatif seperti risiko pasar, risiko perubahan tingkat bunga, risiko kredit, dan juga risiko operasional. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai risiko spekulatif lainnya yang belum kita bahas di video sebelumnya, seperti risiko perubahan kurs, risiko teknologi, risiko likuiditas, dan ada juga risiko politik. Tapi teman-teman perlu tahu bahwa risiko spekulatif lainnya masih banyak lagi di luar yang akan kita bahas pada video kali ini. Oke, kita langsung masuk ke risiko yang pertama, yaitu risiko perubahan kurs. Kurs adalah nilai suatu mata uang relatif terhadap mata uang lainnya. Sebagai contoh, kurs rupiah terhadap dolar. Dituliskan dengan 10.000 dolar per 10.000 rupiah per dolar. Kurs tersebut mempunyai arti bahwa 1 dolar Amerika Serikat nilainya sama dengan 10.000 rupiah. Jika suatu negara menetapkan kurs mata uangnya terhadap mata uang lain, maka perubahan kurs tidak lagi terjadi melalui mekanisme pasar. Perubahan kurs dilakukan oleh pemerintah secara resmi. Istilah menguat dan melemahnya mata uang dengan sistem kurs yang tetap dan bebas bisa kita lihat pada tabel berikut. Untuk sistem kurs bebas, ketika mata uangnya menguat disebut dengan apresiasi, dan ketika mata uangnya melemah disebut dengan depresiasi. Kalau menggunakan sistem kurs tetap, ketika mata uangnya menguat disebutnya dengan revaluasi, dan ketika mata uangnya melemah disebut dengan devaluasi. Indonesia pernah mengalami dua sistem kurs yang berbeda. Yang pertama, kurs tetap, jadi ditetapkan oleh pemerintah, dan yang kedua itu kurs mengambang. Jadi sesuai dengan mekanisme pasar yang berlaku. Sebelum krisis pada tahun 1997, Indonesia itu menggunakan sistem kurs tetap. Jadi perubahan kurs dilakukan secara resmi oleh pemerintah. Biasanya pemerintah mendevaluasikan rupiah terhadap dolar. Contohnya, kurs sebelumnya misalnya 2.500 rupiah per dolar. Kemudian pemerintah mendevaluasikan rupiah terhadap dolar menjadi 3.000 rupiah per dolar. Jadi nilai rupiahnya menjadi turun atau lebih murah ya terhadap dolar. Pemerintah mengumumkan secara resmi keputusan tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan sistem kurs tetap. Kemudian sesudah pertengahan tahun 1997, pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengambangkan kurs rupiah. Dalam situasi ini, nilai rupiah bergerak naik dan turun tergantung dari mekanisme pasar. Contohnya jika perusahaan membutuhkan dolar untuk melunasi utang dalam dolar. Nah, permintaan terhadap dolar ini kan akan meningkat jadinya. Ini menyebabkan naiknya nilai dolar terhadap rupiah atau turunnya rupiah terhadap dolar. Atau misalnya pada waktu terjadi bom, rupiah itu akan jatuh nilainya terhadap dolar. Nah, dalam dua contoh tadi, rupiahnya mengalami depresiasi terhadap dolar Amerika Serikat. Atau dalam situasi sebaliknya, rupiah bisa menguat terhadap dolar atau kita sebut dengan apresiasi. Misalnya tadinya kursnya 10.000 rupiah per dolar, kemudian berubah menjadi 9.000 rupiah per dolar. Nah, perubahan tersebut ditentukan oleh mekanisme pasar, bukan oleh pemerintah. Bank sentral sebenarnya juga bisa melakukan intervensi kalau menginginkan kurs tertentu, tapi intervensi tersebut biasanya dilakukan melalui mekanisme pasar. Jadi intervensinya terhadap mekanisme pasar, bukan langsung mematok kurs yang diinginkan. Nah, ini adalah tabel yang menggambarkan contoh perhitungan apresiasi dan depresiasi rupiah terhadap dolar. Di kolom yang kedua, ini menggambarkan situasi di mana rupiah melemah dari 10.000 rupiah per dolar pada awal tahun menjadi 12.000 rupiah per dolar di akhir tahun. Dalam situasi ini, dolar mengalami apresiasi terhadap rupiah sebesar 20%.
Kemudian kalau kita menggunakan sudut pandang dari rupiah, maka kita akan mengatakan bahwa rupiahnya melemah terhadap dolar sebesar 16,67%. Dari sini kelihatan ya, tanda positif itu menunjukkan penguatan, sementara tanda negatif menunjukkan pelemahan. Perhatikan bahwa penguatan dolar terhadap rupiah itu tidak harus sama angkanya. Jadi kalau tadi dibilang dolar menguat 20%, belum tentu rupiah melemah terhadap dolar 20%. Jadi tergantung perhitungan masing-masing. Nah, kemudian di kolom 3 kita bisa lihat kondisi di saat rupiah menguat terhadap dolar. Misalnya kurs awal tahun kan Rp10.000 per dolar. Kemudian kurs akhir tahun menjadi Rp8.000 per dolar. Di sini kita bisa lihat bahwa ternyata terjadi pelemahan dolar terhadap rupiah sebesar 20% dan penguatan rupiah terhadap dolar sebesar 25%. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan kurs. Dalam sistem kurs bebas, kurs itu kan bisa berubah-berubah. Nah, ini disebabkan oleh banyak faktor yang menyebabkan kurs tersebut bisa berubah-ubah. Ada perbedaan inflasi, kemudian perbedaan tingkat bunga, independensi bank sentral, pertumbuhan ekonomi, dan ekspektasi terhadap nilai mata uang di masa mendatang. Kita akan bahas satu-satu ya. Faktor penyebab pertama adalah perbedaan inflasi. Inflasi suatu negara yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara lainnya menyebabkan kurs mata uang negara tersebut menjadi melemah. Contohnya pada waktu krisis ekonomi terjadi di Indonesia di tahun 1997-an, mata uang rupiah itu mengalami kemerosotan yang cukup tajam. Pada waktu itu Indonesia mengalami inflasi yang cukup parah, yaitu mencapai sekitar 50-60% per tahun. Berarti sesuai ya bahwa peningkatan inflasi yang lebih besar daripada negara-negara lainnya ternyata juga membuat kurs mata uang negara tersebut melemah. Kemudian faktor penyebab yang kedua adalah perbedaan tingkat bunga. Tingkat bunga bisa dibedakan menjadi tingkat bunga nominal dan juga tingkat bunga real. Kalau tingkat bunga nominal ini adalah tingkat bunga yang bisa kita observasi ya. Misalnya nih kita memperoleh informasi tingkat bunga deposito sebesar 12% per tahun. Nah, tingkat bunga yang kita ketahui tersebut adalah tingkat bunga nominal. Kalau tingkat bunga real itu biasanya kita tidak bisa observasi secara langsung. Secara negara yang mempunyai tingkat bunga nominal yang tinggi, itu mata uangnya cenderung mengalami depresiasi. Contohnya kita ambil di krisis ekonomi Indonesia di tahun 1997 lagi, itu mata uang rupiah kan tadi mengalami kemerosotan yang cukup tajam ya. Nah, di waktu itu tingkat bunga di Indonesia itu sangat tinggi, mencapai sekitar 60% per tahun. Nah, kalau tingkat bunga nominal tadi berbanding terbalik, ketika tingkat bunganya tinggi, nilai uangnya jadi melemah. Kalau tingkat bunga real itu berpengaruh positif terhadap nilai mata uang. Jadi kalau negara yang mempunyai tingkat bunga realnya tinggi, maka mata uang negara tersebut juga cenderung menguat. Alasannya sebenarnya simpel. Uang itu akan mengalir ke negara yang tingkat keuntungannya lebih tinggi. Contoh, tingkat bunga real di Indonesia 5% misalnya. Kemudian tingkat bunga real di Amerika 3%. Nah, dana akan mengalir dari Amerika Serikat ke Indonesia. Aliran modal tersebut menyebabkan permintaan terhadap rupiah jadi meningkat, sehingga rupiah akan menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, ketika ada perubahan lagi tingkat bunga realnya, misalnya yang 5% jadi turun ke 4%, yang 3% jadi naik ke 4%. Otomatis aliran dananya akan terhenti, karena tidak ada keuntungan kan. Nah, tapi sayangnya tingkat bunga real ini tidak bisa diobservasi secara langsung, tidak seperti tingkat bunga nominal tadi. Tingkat bunga nominal, kalau secara rumus ya, tingkat bunga nominal itu sama dengan tingkat bunga real ditambah inflasi. Jadi, jika inflasi meningkat, maka tingkat bunga nominal juga mempunyai kecenderungan meningkat. Karena itu, meningkatnya tingkat bunga nominal biasanya disebabkan oleh meningkatnya inflasi.
Dan karena itu pula mata uang negara tersebut cenderung melemah. Jadi faktor penyebab inflasi dan tingkat bunga ini saling berkaitan ya. Kemudian faktor penyebab yang ketiga adalah independensi bank sentral. Negara yang mempunyai bank sentral yang independen akan cenderung mempunyai mata uang yang lebih kuat dan juga sebaliknya. Yang dimaksud independensi di sini adalah kemampuan bertahan dari tekanan. Biasanya tekanannya ini adalah dari pemerintah yang sedang berkuasa. Presiden yang sedang berkuasa ini kadang-kadang tergoda untuk melakukan kebijakan yang populer. Contohnya, presiden ingin menurunkan tingkat pengangguran. Nah, jika tingkat pengangguran turun, maka presiden tersebut kan akan terlihat berhasil ya di mata masyarakat. Tetapi cara pintas untuk menurunkan pengangguran adalah dengan mencetak uang beredar lebih banyak. Uang beredar yang lebih banyak tersebut akan meningkatkan inflasi. Nah, dengan demikian tingkat pertumbuhan meningkat tetapi disertai dengan peningkatan inflasi. Kalau peningkatan inflasinya lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi real negara tersebut akan menjadi negatif. Negara yang bank sentralnya kurang independen akan gampang ditekan untuk mencetak uang lebih banyak yang akhirnya mendorong inflasi dan menurunkan nilai mata uang negara tersebut. Negara yang bank sentralnya independen akan bertahan terhadap tekanan semacam itu dan bisa mengendalikan inflasi negara tersebut. Mata uang negara yang bank sentralnya lebih independen akan cenderung juga lebih kuat. Kemudian faktor perubahan yang lain adalah pertumbuhan ekonomi. Negara yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menarik banyak investor. Banyak investor yang ingin masuk yang menyebabkan naiknya permintaan terhadap mata uang di negara tersebut. Nah, mata uang tersebut akan meningkat nilainya karena banyak permintaan terhadap mata uang tersebut. Kemudian faktor yang terakhir adalah ekspektasi terhadap nilai mata uang di masa mendatang. Mata uang bisa dilihat sebagai sekuritas, sehingga bisa digunakan sebagai alat investasi. Pengharapan masa mendatang atau ekspektasi ini cukup menentukan nilai suatu sekuritas. Jika investor memperkirakan perusahaan tertentu akan mempunyai prospek yang baik, maka saham perusahaan tersebut akan meningkat, meskipun saat ini perusahaan tersebut tidak atau belum mengalami perubahan yang signifikan. Tapi karena investor cenderung mengantisipasi, maka investor akan membeli tanpa menunggu kenyataan yang terjadi di lapangan. Investor harus bertindak cepat atas informasi yang diperolehnya, karena kalau tidak, ia akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Nah, jika pengharapan terhadap suatu mata uang positif, maka mata uang suatu negara akan menguat, dan juga sebaliknya. Nah, ini adalah ringkasan pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi kurs. Kita lihat kalau inflasinya tinggi, maka kursnya akan depresiasi. Kalau tingkat bunga nominalnya tinggi, tadi akan depresiasi. Tapi kalau tingkat bunga realnya yang tinggi, akan apresiasi. Kemudian kalau pertumbuhan ekonominya tinggi, akan apresiasi. Lalu independensi bank sentralnya tinggi, akan apresiasi. Dan kalau ekspektasinya positif, akan apresiasi. Dan kalau ekspektasinya negatif, akan depresiasi. Exposure terhadap perubahan kurs. Literatur keuangan internasional membagi 3 jenis exposure yang dihadapi oleh perusahaan berkaitan dengan perubahan kurs, yaitu exposure transaksi, exposure akuntansi, dan exposure operasi. Exposure transaksi adalah exposure yang terjadi karena perusahaan memasuki kontrak tertentu yang kemudian memunculkan sejumlah nilai uang yang rentan terhadap perubahan kurs. Contohnya, importir Indonesia membeli barang dari Amerika Serikat senilai $1 juta. Pembayarannya dilakukan 3 bulan mendatang. Nah, kewajiban melunasi hutang dagang tersebut senilai $1 juta juga rentan terhadap perubahan kurs di masa mendatang.
Jika kurs rupiah terhadap dolar 3 bulan mendatang pada saat utangnya jatuh tempo melemah, maka ia akan mengalami kerugian karena harus menyediakan rupiah jadi lebih banyak. Contoh misalnya kursnya Rp20.000 per dolar pada saat jatuh tempo. Padahal saat ini misalnya Rp10.000 per dolar. Maka ia harus menyediakan rupiah 2 kali lipat lebih banyak pada saat jatuh tempo. Tapi kalau misalnya kurs rupiah itu 3 bulan mendatang menguat terhadap dolar, importer tersebut akan memperoleh keuntungan. Misalnya pada saat jatuh tempo atau 3 bulan mendatang tadi, kursnya jadi Rp5.000 per dolar. Nah, ini akan menyebabkan perusahaan tersebut menyediakan rupiah yang lebih sedikit atau separuh dari rupiah yang disediakan saat ini. Nah, ini adalah bagan yang menunjukkan situasi yang dihadapi oleh importer tersebut. Jadi kalau rupiahnya melemah, dia akan bergerak ke kanan, maka importer tersebut mengalami kerugian. Semakin besar pelemahan rupiah, maka semakin besar juga kerugian importer tersebut. Tetapi jika rupiahnya menguat, importer tersebut akan memperoleh keuntungan karena menyediakan rupiah yang lebih sedikit. Nah, ini kursnya akan bergeser ke kiri. Jadi semakin besar penguatannya, maka semakin besar juga keuntungan importer tersebut. Sekarang kita lihat dari sisi eksportir. Misalnya, seorang eksportir Indonesia menjual barang ke Amerika Serikat dan akan menerima $1 juta di 3 bulan mendatang. Posisi spot yang dihadapi oleh eksportir tersebut akan terlihat pada gambar ini. Di bagian ini menunjukkan contoh yang berkebalikan ya dari sisi importir tadi. Jadi jika rupiah melemah, maka eksportir tersebut akan memperoleh keuntungan karena dia akan memperoleh rupiah lebih banyak. Nah, sebaliknya jika rupiahnya menguat, eksportir tersebut akan mengalami kerugian karena ia akan menerima rupiah yang lebih sedikit. Nah, kalau posisi rupiah menguat tadi, kursnya bergerak ke arah kiri. Nah, jadi dari dua ilustrasi tadi menunjukkan bahwa eksportir dan importir ini karena memasuki masa kontrak atau transaksi perdagangan akan menghadapi risiko perubahan kurs. Kemudian tadi exposure kedua adalah exposure akuntansi. Exposure akuntansi terjadi karena laporan keuangan dengan mata uang tertentu, kemudian dikonversikan ke laporan keuangan dengan mata uang lain. Nah, ini rentan atau terekspos terhadap perubahan kurs. Perubahan kurs bisa menyebabkan proses konversi semacam itu menghasilkan keuntungan atau kerugian. Contohnya, misalnya suatu perusahaan multinasional Amerika Serikat memiliki anak perusahaan di Indonesia. Kita bisa lihat dari neracanya. Kalau di kolom 2, itu pada saat neraca dalam rupiah, kan kita bisa lihat ya total asetnya itu 10 juta rupiah. Karena neraca tersebut dalam rupiah, sedangkan perusahaannya ini adalah multinasional, maka mereka harus konversi ke dalam dolar. Nah, misalnya kurs awal tahun itu adalah Rp5.000 per dolar. Di kolom 3 kita bisa lihat neraca yang sudah menyajikan hasil dari proses konversi tersebut. Kita lihat bahwa total aset perusahaan adalah $2.000. Modal sahamnya adalah $1.200. Misalnya, 1 tahun kemudian ini perusahaan tidak melakukan aktivitas apa-apa, sehingga nilai ekonomis perusahaan tersebut akan sama dengan awal tahun. Nah, satu-satunya yang berubah adalah kursnya. Kursnya dari 5.000 dia melemah menjadi Rp10.000 per dolar. Efeknya gimana ke neraca perusahaan? Nah, di kolom 4 kita bisa lihat hasil konversi yang menggunakan kurs yang baru tadi ya, Rp10.000 per dolar. Ternyata total asetnya turun menjadi $1.000 dan modal sahamnya juga turun menjadi $600. Penurunan modal saham menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kerugian yang menyebabkan modal sahamnya berkurang nilainya. Nah, kalau kita lihat kerugian tersebut sebenarnya bukan karena nilai ekonomis, karena kan tadi situasinya adalah
perusahaan tidak melakukan aktivitas apa-apa, jadi tidak ada yang berubah. Hanya kursnya aja yang berubah. Nilai ekonomis perusahaan sama dari awal tahun sampai akhir tahun. Tapi ternyata perubahan ekonomis perusahaan ini berubah karena semata-mata karena perubahan kurs. Jadi dari ilustrasi ini menunjukkan bahwa perusahaan menghadapi risiko perubahan kurs dalam proses konversi laporan keuangannya dari rupiah ke dolar. Kemudian exposure yang ketiga adalah exposure operasi. Exposure operasi adalah operasi perusahaan yang rentan terekspos terhadap perubahan kurs. Sebagai ilustrasinya, misalnya produsen mobil Jepang Toyota menjual mobilnya ke Amerika Serikat. Jika yen menguat terhadap dolar Amerika Serikat, maka harga mobil Toyota di Amerika Serikat akan menjadi lebih mahal dibandingkan dengan sebelumnya. Akibatnya, daya saing mobil Toyota di Amerika Serikat menjadi menurun. Kita bisa lihat di tabel ini. Misalnya harga mobil tersebut adalah 1.000 yen. Jika kurs yen per dolar adalah 100 yen per dolar, maka mobil tersebut akan mempunyai harga yaitu 10 dolar. Ya, 1.000 dibagi 10. 1.000 dibagi 100. Misalkan yennya menguat terhadap Amerika Serikat menjadi 50, maka kurs baru dengan kurs baru harga mobil di Amerika Serikat ini menjadi 20 dolar. Terlihat harga mobil Toyota menjadi lebih mahal dibandingkan sebelumnya. Nah, kenaikan harga tersebut bukan karena kenaikan harga mobil dalam yen. Karena dalam yen kan harga mobilnya tetap ya. Tetapi karena perubahan kurs. Karena harga mobil Toyota di Amerika Serikat semakin mahal, akibat selanjutnya adalah penjualan Toyota di Amerika Serikat jadi berkurang, yang mengakibatkan kas masuk Toyota dari penjualan di Amerika Serikat berkurang. Di sisi lain, Toyota harus membayar input seperti tenaga kerja di Jepang, itu harusnya kan sama. Nah, jika pemasukannya terganggu, maka operasi Toyota jadi bisa terganggu karena pemasukannya menjadi lebih sedikit, padahal pengeluarannya kan tetap. Toyota dalam contoh ini dikatakan mempunyai exposure operasi karena operasi Toyota rentan terhadap perubahan kurs. Lalu ada exposure ekonomi. Exposure operasi yang ditambah dengan exposure transaksi ini menjadi exposure ekonomi. Exposure ekonomi adalah nilai perusahaan yang rentan terhadap perubahan kurs. Sebagai ilustrasi, di contoh Toyota tadi, karena penjualan Toyota yang berkurang, akibatnya adalah menurunnya aliran kas untuk Toyota. Karena aliran kasnya berkurang, nilai atau harga saham Toyota bisa turun. Dengan demikian, harga saham Toyota terekspos atau rentan terhadap perubahan kurs. Nah, kita masuk ke risiko yang kedua. Risiko yang kedua adalah risiko teknologi. Teknologi di satu sisi mempunyai manfaat, di sisi lain memunculkan risiko baru. Perusahaan yang menggunakan teknologi yang tepat bisa mendorong bisnis perusahaan atau meningkatkan penjualan dan menurunkan biaya. Tetapi penggunaan teknologi yang tidak tepat bisa merugikan perusahaan dengan signifikan. Dalam kasus yang lebih ekstrim, teknologi baru bisa menghancurkan perusahaan yang tidak menguasai teknologi baru tersebut. Sayangnya, risiko yang berkaitan dengan teknologi ini relatif lebih sulit dipahami karakteristiknya, lebih sulit dikuantifisir, dan lebih sulit diantisipasi, meskipun risiko teknologi ini merupakan suatu yang real. Oke, secara umum teknologi yang tepat bisa menurunkan biaya operasional perusahaan. Nah, kita bisa lihat di kurva biaya rata-rata perusahaan dengan teknologi. Di sini kita bisa lihat average cost-nya ya, atau biaya rata-rata. Perusahaan yang menggunakan teknologi yang lebih ekstensif itu digambarkan mempunyai kurva biaya rata-rata AC2. Ya, jadi teknologinya lebih tinggi. Sementara perusahaan dengan teknologi yang lebih rendah atau lebih sederhana digambarkan mempunyai kurva biaya rata-rata AC1.
Dari kurva tersebut, kita bisa lihat bahwa perusahaan dengan teknologi tinggi beroperasi lebih efisien. Jadi semakin besar output yang dihasilkan, semakin efisien operasi perusahaan tersebut dibandingkan dengan perusahaan dengan teknologi yang lebih rendah. Karena itu, teknologi bisa menjadi alat persaingan bisnis. Perusahaan dengan teknologi yang lebih baik juga akan mempunyai posisi persaingan yang lebih baik. Alternatif lain untuk melihat efek posisi persaingan, efek dari teknologi bisa menggunakan kurva ini. Kurva biaya total perusahaan dengan teknologi intensif versus teknologi ringan. Perusahaan yang melakukan investasi yang signifikan di bidang teknologi, kita tandai dengan TC2, total cost atau biaya total ya. Karena perusahaan melakukan investasi yang signifikan di bidang teknologi, kemudian dikapitalisasi, maka depresiasi yang dibebankan menjadi tinggi. Dengan kata lain, biaya tetap perusahaan tersebut menjadi cukup tinggi. Kita bisa lihat di FC2. Tetapi biaya variabel perusahaan lebih rendah. Jadi slope di TC2-nya jadi cenderung lebih datar. Nah, kalau perusahaan yang investasi di bidang teknologinya lebih sedikit, akan menggunakan mesin yang lebih sedikit pula. Oleh karena itu, depresiasinya juga lebih sedikit. Dan biaya tetapnya akan lebih kecil, seperti yang ditunjukkan di FC1. Tapi biaya variabelnya jadi lebih besar. Maka slope di TC1 lebih besar dibandingkan slope di TC2. Dari kurva ini kita bisa lihat bahwa perusahaan beroperasi dengan output di bawah Q, maka perusahaan teknologi lebih rendah akan lebih efisien karena mempunyai biaya yang lebih rendah ya. Tapi kalau perusahaan beroperasi di atas Q, maka perusahaan dengan teknologi tinggi akan lebih efisien. Jadi semakin besar output yang dihasilkan akan semakin efisien bagi perusahaan yang menggunakan teknologi yang lebih besar. Karena tadi fixed cost-nya jadi lebih besar ya. Di samping manfaat teknologi yang kita bicarakan, penggunaan teknologi ini bisa memunculkan risiko-risiko yang berkaitan dengan teknologi. Di sini ada contoh 2 case. Yang pertama dari IBM dan yang kedua dari floppy disk. Teman-teman bisa baca sendiri ya. Nah, kita masuk ke risiko lainnya yang akan kita bahas, di samping risiko perubahan kurs dan risiko teknologi. Dua risiko spekulatif lainnya yang akan kita bahas di video ini adalah risiko likuiditas dan risiko politik atau sovereign risk. Risiko likuiditas terjadi jika perusahaan mengalami kesulitan membayar kewajiban jangka pendek. Jika risiko likuiditas tidak ditangani dengan baik, risiko tersebut akan meningkat menjadi risiko solvabilitas atau solvency risk yang bisa mengakibatkan kebangkrutan perusahaan. Contoh misalkan perusahaan tidak bisa melunasi utang dagangnya. Perusahaan mengalami krisis likuiditas sehingga ketika utang dagangnya jatuh tempo, perusahaan tidak bisa melunasi. Kreditur meminta untuk merubah utang dagang menjadi utang wesel. Sekarang utang wesel mempunyai kekuatan hukum karena perusahaan secara tertulis berjanji untuk melunasi utang wesel pada tanggal tertentu di masa mendatang. Jika perusahaan gagal melunasi utang wesel, bukannya tidak mungkin kreditur tersebut meminta pengadilan untuk membangkrutkan perusahaan. Nah, dalam kasus ini, perusahaan menghadapi risiko solvensi tadi. Perusahaan biasa bisa menggunakan rasio likuiditas seperti rasio lancar dan asset ratio untuk mengukur risiko likuiditas tersebut. Kita bisa lihat rasio lancar itu adalah aktiva lancar per hutang lancar. Kalau asset ratio adalah aktiva lancar yang sudah dikurangi persediaan dibagi dengan hutang lancar. Di samping rasio keuangan, perusahaan juga menggunakan anggaran kas atau peramalan kas untuk melihat potensi risiko likuiditas.
Dibandingkan sektor usaha lain, bank biasanya menghadapi risiko likuiditas yang lebih besar. Risiko likuiditas bank bersumber dari sisi aset dan sisi pasifa. Di sisi aset, jika bank memberikan jaminan atau komitmen untuk memberikan utang sejumlah tertentu di masa mendatang, misalnya 3 bulan, nah 3 bulan mendatang calon debitur datang ke bank untuk memanfaatkan janji bank tersebut. Maka bank harus menyediakan sejumlah uang yang telah dijanjikan. Jika bank gagal memberikan sejumlah uang tersebut, maka bank menghadapi risiko likuiditas. Kalau untuk di sisi pasifa, contohnya adalah sumber dana bank ini kan sebagian besar berasal dari dana pihak ketiga dalam bentuk tabungan dan juga deposito. Tabungan praktis bisa ditarik setiap saat. Kalau deposito biasanya dia punya jangka waktu yang cukup pendek, 1 bulan sampai dengan 1 tahun. Jika penarikan dana oleh masyarakat terjadi lebih besar dari yang diperkirakan, maka bank tersebut bisa menghadapi krisis likuiditas. Jika krisis tersebut tidak ditangani, perusahaan bisa terancam keberlangsungannya. Misalkan masyarakat menjadi panik karena tidak bisa mengambil tabungannya atau muncul rumor tertentu yang tidak baik. Masyarakat bisa mengalami krisis kepercayaan terhadap bank tersebut. Sebagai akibatnya, masyarakat akan menarik dananya secara bersamaan dari bank tersebut. Bank bisa jatuh karena sumber dananya menghilang, ditarik masyarakat di saat yang bersamaan. Risiko terakhir adalah risiko politik atau sovereign risk. Jika perusahaan merupakan perusahaan multinasional yang beroperasi di banyak negara, maka perusahaan tersebut akan menghadapi risiko politik. Risiko politik bisa didefinisikan sebagai kejadian di negara tujuan investasi atau host yang bisa mengganggu aliran kas perusahaan multinasional. Risiko politik merupakan garis kontinum dari yang paling ringan ke yang paling berat. Kita lihat di sini, perubahan peraturan termasuk risiko ringan. Kalau kerusuhan sosial cenderung lebih serius, apalagi kalau disertai dengan gangguan fisik, misalnya ada pabrik yang dibakar, atau gangguan lain yang lebih serius, misalnya karyawannya mogok kerja. Nah, kejadian yang paling berat adalah jika pabrik diambil alih oleh negara lokal atau diekspropriasi. Jika pabrik diambil alih oleh negara lokal, biasanya perusahaan tidak bisa berbuat apa-apa. Salah satu indikator untuk melihat risiko politik di suatu negara adalah risiko negara atau country risk. Beberapa lembaga menerbitkan risiko negara-negara di dunia, mulai dari negara dengan risiko rendah, tinggi, sampai terlarang. Perusahaan multinasional akan memperhatikan risiko negara jika mereka memutuskan untuk melakukan investasi di negara tersebut. Baik teman-teman, itu adalah materi yang bisa disampaikan melalui video ini. Semoga bermanfaat untuk yang mendengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.